Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota 1 Hudi Rizkianto dengan NIM 1902101089, Dian Novitasari dengan NIM 1902101095, saya Winda Seira Martina Ayu dengan NIM 1902101113, dan Isti Nur Afifah dengan NIM 1902101114. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi PGRI sebagai organisasi profesi. Selanjutnya, submateri atau pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu pengertian organisasi profesi guru, yang kedua tujuan PGRI sebagai organisasi profesi, yang ketiga kewenangan PGRI sebagai organisasi profesi, yang keempat hak-hak guru sebagai anggota keprofesian, dan yang terakhir tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi terhadap guru. Submateri yang pertama yaitu pengertian organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru berasal dari 3 kata yaitu organisasi, profesi, dan guru. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Stone, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang kedua, menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Chester E. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut suatu keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Jabatan guru dikenal sebagai pekerjaan profesional. Artinya, jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus. Baik, sebelumnya terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan PGRI sebagai organisasi profesi. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI sebagai organisasi profesi terbesar yang dimiliki oleh guru di Indonesia adalah organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru, serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Agar guru dan tenaga kependidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu, didorong, dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospektif, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Keberadaan PGRI sebagai organisasi profesi adalah memberikan perhatian serius terhadap profesionalisme guru yang dapat melaksanakan kewajibannya serta mendapatkan hak-haknya sebagai unsur yang sangat menentukan kemajuan pendidikan. PGRI sebagai organisasi profesi dimaksudkan untuk meningkatkan sikap profesionalisme, loyalitas, dedikasi guru sebagai anggota utama PGRI. Dengan meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme guru akan berdampak positif terhadap kinerja dan prestasi guru. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kewenangan PGRI sebagai organisasi PGRI. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, PGRI sebagai salah satu organisasi profesi mempunyai kewenangan, yaitu yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Seperti diketahui, kode etik berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika anggota profesi yang bertindak di luar kewajaran. Untuk itulah penting keberadaannya bagi organisasi PGRI menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua yaitu tentang memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi guru, sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana pada ketentuan tersebut menjelaskan secara khusus peran penting organisasi profesi guru untuk memberikan perlindungan hak bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum
dengan memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap profesi guru. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Yang ketiga yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalitas. Pengembangan profesi dan karir ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan profesi pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Yang keempat yaitu ada memajukan pendidikan nasional. Seperti yang sudah kita ketahui, PGRI menjadi wadah bagi para guru atau dosen atau tenaga pendidik yang bergerak pada sektor pendidikan, di mana para tenaga pendidik ini memiliki satu tujuan utama yang sama, yaitu memajukan sektor pendidikan di Indonesia. Sebagai organisasi profesi, PGRI hendaknya bisa mendukung, mendorong, dan memfasilitasi para tenaga pendidik sebagai anggota PGRI untuk bisa mewujudkan tujuan atau visi misinya dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan nasional dengan terus melakukan pengembangan, inovasi, dan pemecahan masalah terhadap problem yang ada. Dengan kewenangan PGRI sebagai organisasi profesi, diharapkan profesi guru sebagai bidang pekerjaan khusus dapat dilaksanakan guru berdasarkan prinsip profesionalitas guru. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hudi. Untuk selanjutnya, PGRI sebagai organisasi profesi melakukan pengabdian pada pemerintah dan masyarakat dengan berpijak pada kerangka sistem pendidikan nasional. Terfokus dalam memperjuangkan harkat dan martabat guru, terdepan dalam mewujudkan profesionalisme guru, serta terpanggil untuk ikut aktif membantu pemerintah meningkatkan profesionalisme guru Indonesia. Beberapa bantuan yang diberikan PGRI sebagai organisasi profesi terhadap pemerintah adalah: yang pertama ada meningkatkan profesionalisme guru untuk mengangkat martabat profesi guru. Yang kedua ada menjamin hak dan kewajiban profesi guru. Yang ketiga ada meningkatkan kompetensi profesi guru. Yang keempat ada memajukan profesi serta karir profesi guru. Yang kelima ada ikut serta meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagai tugas penting profesi guru. Yang terakhir yaitu mengurangi kesenjangan ketersediaan profesi guru antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan materi selanjutnya yang D yaitu hak-hak guru sebagai anggota organisasi PGRI. Hak-hak guru bagaimana yang diamanatkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru adalah sebagai berikut. Yang A, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas presentasi kerja. Promosi yang dimaksud tersebut meliputi kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan. Yang B yaitu guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya. Guru juga ikut menentukan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang C, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat kesatuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangan. Dan yang selanjutnya yaitu guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan keselamatan dari pemerintah.
Yang E, guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan tidak adil, perlakuan diskriminatif, intimidasi. Guru juga berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang F, yaitu guru juga berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan suatu pendidikan terhadap risiko gangguan keamanan kerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, G. Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah. H. Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. I. Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. J. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. K. Guru yang diangkat pemerintah atau pemerintah daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi. Tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi adalah ikut serta secara aktif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru sebagai anggota terdepan PGRI yang dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak guru. Tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi adalah juga ikut serta secara aktif dan konstruktif dalam membangun kesadaran guru untuk melaksanakan kewajiban keprofesionalan guru. Kewajiban guru sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru juga berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensinya secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomis peserta didik dalam proses pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etik, dan memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi terhadap guru adalah berupaya terus-menerus untuk melakukan reposisi guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.